Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi program linear, dan pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linear. Materi kali ini adalah kita tetap akan menggambar daerah himpunan penyelesaian, sekaligus kita akan menghitung nilai maksimum atau minimum sebuah fungsi sasaran dengan kendala-kendala atau syarat-syarat yang diberikan. Materi program linear ini sebenarnya adalah materi yang cukup menarik, sebab materi ini bisa langsung kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saya ingin berbisnis dan mempunyai modal Rp100.000, saya memutuskan untuk melakukan penjual pensil dan pulpen. Dan untuk satu buah pensil misalnya saya membeli dengan harga Rp500 dan saya jual dengan harga Rp750. Jadi untuk satu buah pensil saya memperoleh keuntungan Rp250. Untuk sebuah pulpen saya beli dengan harga Rp1.000 dan saya jual dengan harga Rp1.500. Dengan demikian untuk satu buah pulpen saya memperoleh untung Rp500. Nah, dari keadaan ini saya harus memutuskan apakah saya akan menjual pensil saja, atau menjual pulpen saja, atau menjual sebagian pensil, uangnya diberikan pensil, sebagian lagi diberikan pulpen, supaya misalnya saya memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Jadi permasalahannya misalnya dengan uang Rp100.000 saya harus memutuskan apakah saya akan menjual pensil saja, menjual pulpen saja, atau sebagian uang saya berikan jualan pensil dan sebagian uang saya berikan untuk jualan pulpen. Nah, hal-hal seperti ini akan kita bisa temukan jawabannya di dalam program linear. Jadi program linear itu bisa kita pergunakan untuk menghitung seberapa banyak atau maksimumnya keuntungan yang kita dapatkan dengan kondisi-kondisi atau kendala-kendala yang ada. Jadi misalnya salah satu kendalanya itu saya cuma memiliki uang Rp100.000. Itu adalah kendalanya, dan dengan uang Rp100.000 itu saya harus memutuskan apakah menjual pensil saja, pulpen saja, atau kedua-duanya. Karena kalau kita pikirkan sekilas, dengan uang Rp100.000 dan harga pensilnya hanya Rp500, tentu lebih banyak bisa mendapatkan unit pensil daripada saya harus membeli pulpen yang harganya Rp1.000. Jadi bisa dapat lebih banyak pensil, walaupun untungnya hanya Rp250, lebih kecil daripada untung sebuah pulpen. Tapi juga harus perlu diperhitungkan bahwa dengan membeli pulpen, maka unit pulpen yang kita dapatkan itu lebih sedikit dibandingkan kalau saya membelikan pensil. Jadi walaupun untungnya lebih besar, tetapi jumlah unitnya nanti kalau pulpen itu akan lebih kecil daripada pensil. Nah, sekarang apakah ada kondisi di mana saya boleh memperoleh untung yang sebesar-besarnya itu dengan menjual kedua-duanya? Jadi sebagian uang saya belikan pensil, sebagian uang lagi saya belikan pulpen, dan harus berapa yang saya harus keluarkan untuk pulpen dan berapa yang harus saya keluarkan untuk membeli pensil supaya saya bisa memperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa diterapkan atau bisa dihitung di dalam materi program linear untuk saat ini. Jadi untuk langkah selanjutnya kita kembali saja ke soal untuk membahas materi program linear. Jadi ini ada soal yang akan kita hitung nilai maksimum dan minimumnya dari sebuah fungsi sasaran f dalam kurung xy 3x tambah 6y, dan syarat atau kendala-kendala yang diberikan adalah 4 buah pertidaksamaan ini. Ya, kita lihat langsung ke soalnya. Ini nilai maksimum dari f dalam kurung xy untuk fungsi sasarannya 3x tambah 6y. Jadi syarat-syaratnya x tambah y kurang dari sama dengan 4. Kemudian nilai dari 2x kurang y harus lebih dari sama dengan -2.
2x tambah y lebih dari sama dengan 4, dan yang terakhir nilai y harus lebih dari atau sama dengan 2. Ya, kita akan bahas ini. Yang pertama, kita harus menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari keempat sistem pertidaksamaan yang telah diberikan. Kita akan menggambarkan daerah mana yang memenuhi pada koordinat kartesius. Kita gambarkan ini koordinatnya. Ini sumbu y, dan ini sumbu x-nya. Ya, langkah pertama kita menggambar itu dalam keadaan persamaan garis. Jadi kita belum melihat tanda ketidaksamaannya kalau dari dan lebih dari ini. Itu nanti pada penentuan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi langkah yang pertama kita harus menggambarkan ini dalam keadaan dia adalah sebuah persamaan garis. Jadi kita akan menggambarkan garis x tambah y sama dengan 4. Nah, untuk menggambarkan garis x tambah y sama dengan 4, kita cukup mencari titik potong pada sumbu x, sekaligus mencari juga titik potong pada sumbu y, koordinat berapa dia memotong pada sumbu x, dan koordinat berapa dia memotong pada sumbu y. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan kedua titik yang sudah ada. Ya, kita gambarkan ini. Yang pertama, titik potong pada sumbu x itu didapat jika nilai y-nya 0. Sekali lagi, titik potong sumbu x didapat jika nilai y itu sama dengan 0. Jadi ini kalau misalnya x tambah y sama dengan 4 dan nilai y-nya 0, kita bisa tutup ini nilai y-nya karena ini nilainya 0, maka kita akan dapatkan persamaan x sama dengan 4. Jadi nilai x-nya 4 untuk y sama dengan 0. Itu berarti dia akan memotong sumbu x pada koordinat 4,0. Jadi ini kita tutup dapat x-nya 4 ya. Kita gambarkan titik koordinatnya untuk 4,0. Ini 0, ini 1, 2, 3, dan 4. Ya, dia di sini koordinat 4,0. Selanjutnya, garis x tambah y sama dengan 4 ini memotong di sumbu y itu pada saat x-nya sama dengan 0. Jadi kita tutup x-nya ini karena dia bernilai 0, maka kita dapatkan persamaan y sama dengan 4. Sehingga nanti garis ini memotong sumbu y di titik 0,4. Ya, pada saat y-nya 4 ini, kita gambarkan ini 1, 2, 3, terus ini 4. Ya, dia memotong sumbu y pada koordinat 0,4. Kita dapatkan titik ini. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan menjadi sebuah garis lurus. Ya, ini garisnya, garis x tambah y sama dengan 4. Ya, selanjutnya yang kedua, kita akan menggambarkan garis 2x kurang y sama dengan negatif 2. Garis 2x kurang y sama dengan negatif 2. Kita cari titik potong pada sumbu x dulu. Titik potong pada sumbu x itu didapat, sekali lagi kayak yang pertama, itu nilai y-nya 0. Nilai y-nya 0, kita tutup ini. Dapat persamaan 2x sama dengan negatif 2. Maka nilai x-nya sama dengan negatif 2 bahagi 2. Itu nilainya negatif 1. Ya, negatif 1 itu di sini berada di sebelah kiri dari sumbu y. Ini negatif 1. Selanjutnya, garis ini memotong sumbu y pada saat x-nya nilainya sama dengan 0. Ini 2 kali 0, kita tutup saja. Dapat persamaan negatif y sama dengan negatif 2. Jadi nilai y sama dengan negatif 2 bagi negatif 1. Hasilnya nilai y itu adalah positif 2. Jadi nilai y ini positif 2 di sini. Selanjutnya tadi yang pertama titiknya di sini kita hubungkan sekarang menjadi sebuah garis lurus. Ya, ini garis yang melewati titik potong pada sumbu x ini min 1,0 dan titik potong pada sumbu y 0,2. Ya, ini adalah garis 2x kurang y sama dengan negatif 2. Ya, selanjutnya kita akan gambarkan garis yang ketiga
adalah garis 2x tambah y sama dengan 4. Sama prosedurnya, kita akan kembali mencari titik potong pada sumbu x. Titik potong pada sumbu x didapat kalau y-nya 0. Y-nya 0, maka dapat persamaan 2x sama dengan 4. Nilai x sama dengan 4 bahagi 2. Jadi nilai x-nya 2. Ini. Selanjutnya dia memotong pada sumbu y jika nilai x-nya 0. Ya, nilai x-nya 0, kita tutup ini 2x-nya karena ini bernilai 0, dapat persamaan y sama dengan 4. Ya, y sama dengan 4 itu di sini ya. Ya, jadi berpotongan dengan garis yang tadi ini. Selanjutnya kita hubungkan lagi menjadi sebuah garis lurus untuk dua titik yang ada ini. Ya, sudah. Ini adalah garis 2x tambah y sama dengan 4. Ya, kita sudah menggambarkan 3 buah garis yang pertama. Selanjutnya yang terakhir adalah gambar dari garis y sama dengan 2. Nah, garis y sama dengan 2 itu adalah garis-garis horizontal yang sejajar sumbu x. Jadi kalau garis y itu ya, ini garis y sama dengan 0, horizontal pada posisi 0, y-nya ini berimpit dengan sumbu x ya. Kemudian garis x sama dengan 1, garis x sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ini garis y sama dengan min 1, y min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Jadi garis-garis horizontal yang sejajar sumbu x. Pada posisi nilai y sama dengan 2, ini nilai y 2 di sini. Kita gambarkan ini menjadi sebuah garis lurus horizontal yang sejajar sumbu x. Ya, ini garis y sama dengan 2 ya. Ya, sekarang daerah grafiknya sudah tergambar semua untuk 4 buah garis 1, 2, 3, 4 sudah tergambar. Sekarang kita akan melihat daerah mana dari yang gambar yang sudah ada ini untuk memenuhi keempat pertidaksamaan ini. Jadi kita akan arsir yang tidak memenuhi. Sekali lagi nanti kita akan tampilkan daerah yang merupakan himpunan penyelesaian adalah daerah yang bersih. Jadi yang tidak memenuhi akan kita arsir. Ya, untuk pertama kita perhatikan, kita akan menggambarkan daerah penyelesaiannya dalam bentuk bagian yang bersih. Untuk garis ini, garis x tambah y sama dengan 4. Yang ini ya, garis ini. Daerah mana yang memenuhi, apakah dia di atas garis atau di bawah garis? Kita menentukannya dengan melihat tanda perkalian koefisien x, koefisien y. Sekali lagi, tanda perkalian koefisien y dengan tanda ketidaksamaannya. Jadi ini tanda koefisien y ini plus. Tanda ketidaksamaan kalau dia kurang dari itu berarti negatif, min. Kalau dia lebih dari maka plus atau positif. Jadi ini kita min ya. Tanda ketidaksamaannya negatif, tanda koefisien y positif. Perkalian tanda positif kali negatif ini hasilnya negatif. Ini berarti di bawah garis. Ya, di bawah garis. Selanjutnya ini tanda koefisien y-nya negatif, tanda ketidaksamaannya ini lebih dari berarti positif. Maka perkalian tanda negatif kali positif ini negatif. Ini juga berada di bawah garis. Ya, selanjutnya ini untuk tanda koefisien y-nya positif, tanda lebih darinya positif ini. Jadi perkalian tanda ini positif, ini atas garis. Ya, selanjutnya yang terakhir ini, kalau ini lebih dari 2, berarti bagian atas, ini atas garis ya. Ya, setelah kita sudah menentukan daerah yang memenuhi, jadi untuk garis ini yang memenuhi itu adalah bawah garis.
Untuk ini yang memenuhi adalah bawah garis, dan untuk ini adalah atas garis, dan yang ini adalah atas garis. Ya, kita gambarkan sekarang, kita hasil yang tidak memenuhi. Untuk garis yang pertama, ini karena dia yang memenuhi bawah garisnya, garis ini, yang memenuhi adalah bawah garis, maka kita buang yang di atasnya ya. Ini kita coret, karena kita akan menampilkan daerah yang bersih untuk menjadi himpunan penyelesaian. Nah, untuk garis yang kedua, 2x kurang y, yang ini ya, 2x kurang y sama dengan negatif 2, itu daerah yang memenuhi adalah daerah di bawah garis. Ini bawah garis, maka daerah yang di atas garis kita coret. Ini kita coret. Kita hasil ya. Selanjutnya, daerah yang memenuhi untuk ini 2x tambah y sama dengan 4, garisnya ini. Daerah yang memenuhi adalah daerah yang berada di atas garis. Jadi karena ini di atas garis yang memenuhi, maka bagian bawahnya ini saya coret. Ini bawah coret. Ya, ini bagian bawahnya saya coret. Karena untuk garis ini yang memenuhi atas. Selanjutnya, daerah yang memenuhi untuk garis Y sama dengan 2, ini garis Y sama dengan 2, ini memenuhi bagian atasnya, sehingga bagian bawah saya coret. Ya, di atas garis, ini bagian bawah garis ini saya coret ke bawah, ini. Ya, ini. Sehingga nanti sudah kelihatan bahwa daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah ini. Ini segi 4. Ini ya. Ya, ini yang bersih ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari keempat sistem pertidaksamaan linear ini. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi, kita akan mencari koordinat titik-titik pojok. Ini koordinat titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi ini sudah daerahnya, sehingga kita mempunyai 4 titik pojok. Karena ini berbentuk segi 4, dari penyelesaiannya kita perlu mengetahui bahwa keempat titik koordinat titik pojok ini. Saya misalkan ini titik A, ini titik B, kemudian yang ini titik C, dan yang di bawah sini ini misalnya ini titik D ya. Ya, kita akan cari selanjutnya koordinat berapa ini untuk A, titik A, kemudian koordinat berapa B, C, dan D. Nah, untuk mencari koordinat A ini, ya selanjutnya kita sekarang tiba pada pencarian nilai dari koordinat titik A. Titik A ini merupakan titik potong antara garis ini, ya, garis ini, garis 2x tambah y sama dengan 4, dan garis 2x kurang y sama dengan negatif 2. Jadi nanti kita akan bisa eliminasi substitusi untuk dua garis ini. Kita teruskan dulu. Karena koordinat titik A itu merupakan titik potong antara garis 2x tambah y sama dengan 4 dan garis ini 2x kurang y sama dengan negatif 2. Ya, ini kita sudah bisa mengeliminasi nilai y-nya, tinggal ditambah saja. Ini habis, ini jadi 4x, ini jadi 4 negatif 2 jadi 2. Jadi nilai x-nya itu 2/4 ya. Saya memutuskan 1/2. Ini sederhanakan 2/4 jadi 1/2. Ya, selanjutnya setelah dapat nilai x, maka kita akan mencari nilai y-nya. Pilih saja salah satu persamaannya, misalnya yang di atas ini. Dari persamaan ini kita dapatkan ini y itu sama dengan 4 kurang 2x ya. Kalau 2x tambah y sama dengan 4, maka y 4. Pindah ini kurang 2x. Ya, kita masukkan nilai x yang sudah ada itu 1/2. Ini 2 kali 1/2. Ini dapat 4 kurang 1. Nilainya 3.
Jadi koordinat titik A ini kita dapatkan ini 1/2 X, Y 1/2,3. Ya, sudah untuk koordinat di A. Sekarang kita hitung untuk koordinat B. Koordinat B itu merupakan titik potong. Koordinat B ini adalah titik potong dari garis X tambah Y sama dengan 4. Ya, ini koordinat B ini adalah titik potong antara garis X tambah Y sama dengan 4 dan garis ini. 2X kurang Y sama dengan -2. Ya, ini juga bisa langsung kita jumlah karena ini sudah saling meniadakan, ini sudah bisa dieliminasi nilai Y-nya. Dijumlahkan saja nilai Y-nya habis. X tambah 2X jadi 3X. 4 tambah -2 jadi 2 positif, maka X-nya sama dengan 2/3. Ya, dapat nilai X-nya 2/3, kita pilih salah satu persamaan untuk menghitung nilai Y. Dari persamaan ini kita dapatkan nilai Y sama dengan 4 dikurang X. Ya, dimasukkan saja untuk nilai X-nya 2/3. Ini 4 kurang 2/3 ya. Ya, untuk perkalian seperti ini kita kalikan saja, ini 3 kali 4 12. Ya, 12 baru dikurangi 2. Ini per 3. Ini hasilnya adalah 10/3. Jadi koordinat titik B itu adalah 2/3, 10/3. Ya. Lanjut kita akan mencari berapa koordinat titik C. Koordinat C. Titik C ini merupakan titik potong antara garis Y sama dengan 2 dan garis X tambah Y sama dengan 4. Jadi ini garis Y sama dengan 2 dan X tambah Y sama dengan 4 ya. Jadi ini mudah karena Y-nya sudah ada, kita tinggal menghitung nilai X dengan memasukkan ke sini, substitusi. Jadi X tambah 2 sama dengan 4. Nilai X-nya sama dengan 4 kurang 2 jadi 2. Sehingga koordinat titik C adalah koordinat 2,2. Ya, demikian selanjutnya. Yang terakhir kita akan mencari koordinat titik D. Koordinat D. Titik D itu adalah titik potong garis Y sama dengan 2 dan garis 2X tambah Y sama dengan 4. Ini garis Y sama dengan 2 dan garis ini 2X tambah Y sama dengan 4. Substitusi saja, Y-nya 2, jadi 2X tambah 2 sama dengan 4. Ini 2X sama dengan, ini 4 kurang 2, 2 ya. Jadi X-nya 2/2 dapat 1. Sehingga koordinat titik D itu adalah 1,2 ya. Ya, koordinat titik D itu 1,2. Selanjutnya setelah kita mendapatkan semua koordinatnya dari titik-titik pojok himpunan penyelesaian, kita akan memasukkan ke fungsi sasaran. Untuk titik A ini, koordinat A ini nilainya adalah 1/2,3. Kita cek untuk fungsi sasaran fxy 3x tambah 6y. Saya masukkan ini 3, x-nya ini 1/2 tambah 6 kali 3. Ini dapat 3, ini 1,5 ya, 3/2 tambah 18, ini 19,5, 19,5 ya. Ya, selanjutnya untuk koordinat B 2/3 dan 10/3. Ini kita masukkan ke fungsi sasaran yang akan kita cari nilai maksimumnya, yaitu 3x tambah 6y.
masukkan koordinat X-nya ini 2/3, 3 kali 2/3 ditambah 6 kali 10/3. Ini dapat 2 ya. 2 tambah ini 20 ya. 60/3. Ini jadi nilainya di sini 22. Ya, selanjutnya koordinat C kita coba masukkan di fungsi sasaran. Koordinat C itu adalah koordinat 2,2. Masukkan ke X, Y. 3x tambah 6y. Ya, ini masukkan 3 kali 2 tambah 6 kali 2. Ini 6 tambah 12, ini nilainya 18. Selanjutnya untuk yang terakhir, koordinat titik T, koordinat 1,2. Ya, 1,2. Kita akan cek koordinat 1,2 ke fungsi sasarannya, fx, y. Ini 3x tambah 6y. Ini 3 kali 1 tambah 6 kali 2y-nya. Ini nilainya 3 tambah 12 ya, 15. Ya, jadi sekarang kita akan telah mendapatkan nilai-nilai fungsi sasaran 3x tambah 6y untuk keempat titik-titik pojok dari program penyelesaian. Jadi untuk titik A pada koordinat 1, 2, dan 3 itu kita mendapatkan nilai fungsi sasarannya bernilai 19,5. Dan untuk koordinat titik B nilainya adalah 22. Jadi nilai fungsi sasaran ini untuk koordinat B 2/3,10 adalah 22. Dan untuk C itu 18. Nilai fungsi sasaran ini 18 pada koordinat C 2,2. Dan yang terakhir untuk titik D, nilai fungsi sasarannya itu adalah 15. Ya, sehingga kita sudah mendapatkan jawabannya. Nilai maksimum dari fungsi sasaran 3x tambah 6y untuk kendala-kendala x tambah y kurang dari sama dengan 4 dan 2x kurang y lebih dari sama dengan negatif 2, 2x tambah y lebih dari sama dengan 4 dan y lebih dari sama dengan 2, itu nilai maksimumnya adalah ini 22. Karena dari keempat nilai yang ada, ini yang paling besar adalah 22. Sehingga nilai maksimum fungsi sasaran dari 3x tambah 6y ini adalah 22. Ya, cukup sekian dulu pembahasan tentang nilai maksimum untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam materi yang sama, yaitu program linear pada bagian ketiga. Itu kita akan membentuk sebuah persamaan pertidaksamaan linear dari soal cerita. Ya, demikian. Terima kasih.